selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tengah menunggu kehadiran Suto Sinting alias pendekar mabuk, rupanya Peri Malam dan Selendang Kubo tak bisa lagi menahan bara di hati mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kau, hiat! Kain selendang dikibaskan ke depan. Gerakannya begitu cepat, bagaikan seekor ular yang gesit mematuk mangsanya. Tapi pada saat itu, Peri Malam tak kalah gesit. Ia keraskan tangan kanannya. Dengan jari-jari terbuka, ia sentakkan ke depan dan mesata suatu kekuatan tenaga dalam yang cukup tinggi. Selendang kubur sentakan ujung kakinya. Hingga tubuhnya melesat naik lurus ke atas dan hinggap di salah satu dahan pohon. Peri Malam juga sentakan kakinya dan tubuhnya melayang cepat lurus ke atas, lalu hinggap di salah satu dahan dalam pohon itu juga. Keduanya sama-sama menghindari pukulan, sehingga kedua pukulan bertenaga dalam itu tidak mengenai sasaran, kecuali mengenai benda-benda lain di sekitar mereka. Peri Malam melihat pukulannya nyasar ke sebongkah batu, dan batu itu menjadi terbelah 3 bagian. Selendang kubur melihat tenaga dalam yang kuat dari ujung selendangnya mengenai bongkahan akar pohon kering, dan akar pohon itu menjadi hangus seketika. Kini keduanya sama-sama di atas pohon beda dahan. Keduanya sama-sama siap lancarkan serangan lagi. Tapi sebelumnya, Peri Malam berkata dengan sunggingkan senyum sinisnya. Kulunakan pukulanku, karena aku masih memberimu kesempatan untuk berpikir dalam menghadapiku. Sekali lagi kuingatkan, aku bukan lawan tandingmu, Selendang Kubur. Kupikir memang benar, aku bukan lawan tandingmu, karena kau merasa tak akan bisa mengungguli ilmuku, sehingga kau hanya bisa berkoar-koar seperti itu sejak dulu. Hinaan balik itu membuat hati Peri Malam makin menggerak. Tapi hatinya berkata, memang kuakui dia punya ilmu lumayan tinggi. Kalau pertarungan ini kulakukan sekarang juga, aku atau dia yang akan kalah. Dan hal itu akan menguntungkan ratu. Untuk merebus Suto dan mengalahkan ratu, aku masih membutuhkan bantuannya. Tak cukup imbang ilmuku jika sendirian dalam melawan ratu. Sebaiknya kutunda dulu dendamku padanya. Melihat tangan kekar Peri Malam mengendurkan urat-uratnya, Selendang Kubur pun sedikit demi sedikit mengurangi ketegangannya. Saat itu terucap dalam hati Selendang Kubur, kalau kulayani dia sekarang, bisa habis tenagaku melawan Nyai Lembah Asmara nanti. Sebaiknya kuhemat dulu tenagaku untuk menghimpun kekuatan. Tanpa kekuatan yang penuh seperti saat ini, sepertinya mustahil aku bisa mengalahkan Nyai dan merebut pendekar mabuk dari tangannya. Kedua perempuan itu kembali memandang ke arah lorong di atas tebing karang. Lorong itu masih sepi, tanpa seekor tikus pun keluar masuk di dalamnya. Bungkamnya kedua mulut mereka yang menciptakan keheningan cukup panjang itu telah membuat Selendang Kubur mempunyai gagasan lain. Bagaimana kalau kita periksa saja ke dalam lorong itu? Siapa tahu justru Nyai Lembah Asmara sedang menggarap Suto di dalam lorong. Atau mungkin mereka memang tidak lewat pintu rahasia di dalam kamar itu.
Jika Nyai Lembah Asmara tidak membawa lari Suto melalui pintu rahasia, biar sampai mampus pun tak akan kita temukan mereka di sini. Kalau begitu, biarlah ku periksa sendiri lorong itu sampai ke bagian dalamnya, kata Selendang Kubur bersiap untuk pergi. Tapi peri malam segera panglingkan wajah dan pandangannya lebih tajam. Pergilah ke sana kalau kau ingin cepat mati dihujam jebakan maut yang dipasang di dalam lorong itu. Jebakan? Gumam perempuan berpakaian merah dadu itu. Nyai memasang banyak jebakan di sana, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke lorong itu. Siapa yang terkena jebakan di sana tak akan hanya sekedar menderita luka saja, tapi pasti mati tanpa nyawa sedikit pun. Selendang Kubur menggerutuk pelan. Yang namanya mati ya tanpa nyawa. Kemudian ia menatap lorong tersebut sambil memutar otaknya, mencari jalan menuju kepastian, tetap menunggu di situ atau pergi dengan kesimpulan lain. Kejap berikutnya, Selendang Kubur melompat ke dahan yang dipijak peri malam. Sambil melompat, ia berkata, "Bagaimana kalau kita cari di tempat lain? Barangkali bukan lorong itu yang menjadi tempat keluar mereka." Peri malam hampir kaget sedikit dan hampir kibaskan tangannya ketika Selendang Kubur tahu-tahu ada di sampingnya. Setelah melihat tak ada gelagat untuk menyerang pada diri Selendang Kubur, peri malam pun turunkan tangannya dan menjawab pertanyaan tadi. "Kurasa tak ada jalan keluar lainnya. Cuma lorong itulah satu-satunya jalan keluar. Atau barangkali saja mereka tidak melalui pintu rahasia. Mungkin saja mereka pergi ke puncak bukit dan di sana mereka pasti akan bertemu dengan Nyai Guru Betari Ayu. Ya, emang itu satu kemungkinan. Tapi aku tak yakin apakah gurumu punya ilmu yang cukup untuk menandingi Nyai Lembah Asmara." Selendang Kubur tersinggung gurunya diremehkan. Cepat berkelebat tangannya menghantam merusuk peri malam dengan menggunakan punggung telapak tangan. Tapi cepat pula tangan peri malam menangkisnya dengan cara mengadu telapak tangannya dengan pukulan lawan. Plak! "Sekali lagi kau meremehkan guruku, robek jantungmu," geram Selendang Kubur dengan mata mendelik garang. Kau tak akan bisa, Selendang Kubur," ucap peri malam dengan senyum sinis, tapi dalam hatinya ia membatin. Boleh juga pukulan tangannya. Tulang lenganku jadi ngilu dan telapak tanganku kesemutan akibat menahan pukulan tangannya. Selendang Kubur kendurkan urat, lepaskan ketegangan. Di wajahnya masih terlihat kaku dan penuh kedongkolan. Diam-diam, rupanya Selendang Kubur juga membatin kata, "Sial, gerakan tangkisnya begitu cepat, tak bisa aku mencuri kesempatan untuk menemukan tulang rusuknya. Tenaga dalamnya begitu cepat mengalir ke telapak tangannya, membuat kulit tanganku terasa panas sekali mendapat tangkisan telapak tangannya." Selendang Kubur mengambil posisi duduk di antara tiga dahan yang berjajar mirip balai-balai kecil. Punggungnya dipakai bersandar pada dahan besar lainnya. Sementara itu, peri malam pun merasa perlu sedikit santai. Ia duduk dengan satu kaki berjuntai dan satunya lagi menapak di salah satu dahan. Punggung yang bersandar di bagian batang utama di pohon itu. Ia memetik segerumbul buah yang mirip duku itu dan memakannya dengan menyipit-nyipitkan mata karena kecut. "Peri malam," sapa Selendang Kubur setelah merasakan jenuhnya dilanda sepi dalam keadaan berduaan seperti itu. Peri malam menggumam tak berpaling memandang. "Apakah kau benar-benar mencintai pendekar mabuk?" Apa perlunya kau bertanya begitu?" Peri malam ganti bertanya. "Jawab saja pertanyaanku, daripada aku harus memaksamu dengan ancaman mencekik lehermu." Peri malam melepaskan tawa kecil. "Kalau aku tidak benar-benar mencintai Suto, untuk apa aku bersusah payah begini sampai ku bela-bela menjadi murid murtad dan hidup tanpa naungan? Perasaanku terhadap Suto begitu dalam, kadang menyenangkan, kadang menyakitkan, karena sikap Suto kepadaku tak pernah punya kepastian." Selendang Kubur tarik napas panjang lalu berkata,
seingatku, sudah 2 kali kita bentrok gara-gara lelaki dan cinta. Apakah menurutmu kita ini perempuan-perempuan bodoh? Apakah menurutmu kita ini wanita yang dungu, yang mau diperbudak oleh ketampanan seorang lelaki, sehingga mau-maunya bertaruh nyawa untuk mendapatkannya? Apa maksud pertanyaan selendang kubur itu? Apakah dia sudah berpikir untuk berhenti mencintai Suto Sinting alias pendekar mabuk? Temukan jawabannya video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video baru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.